Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan materi mengenai tenis lapangan. Anggota kelompok kami terdiri dari Alia Fahlani, Dewa Nuria Jauharin, Syalma Dinda Maura, M. Lutfi Arayan, Sheila Clarita, dan Sandrina Aisyah. Yang pertama kita bahas sejarah dulu. Tenis lapangan memiliki sejarah yang panjang. Beberapa pendapat menuturkan jika tenis lapangan berasal dari Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Teori-teori menyatakan jika tenis lapangan berasal dari nama kota di Mesir, Tinis, yang terletak di tepi sungai Nil. Sedangkan kata raket dikembangkan dari bahasa Arab yang berarti telapak tangan, rahat. Kejuaraan dunia untuk tenis lapangan sudah diadakan sejak 1740. Saat itu di berbagai negara, tenis lapangan meraih popularitas yang cukup tinggi. Inggris Raya contohnya, yang memiliki 30 klub untuk pecinta tenis lapangan, 9 klub di Amerika Serikat, 4 klub di Australia, serta 4 klub di Prancis. Kejuaraan tenis paling bergengsi di dunia yaitu Wimbledon. Mulai dilaksanakan pada tahun 1877 dan pada tahun 1881 terbitlah standar peraturan dan organisasi kompetisi tenis lapangan. Diperkirakan tenis lapangan sudah dimainkan oleh para keluarga kerajaan di Eropa sejak tahun 1500 hingga 1800. Dalam buku karya Made Agus Darmadi serta Inyoman Kanca, disebutkan jika awalnya permainan tenis memiliki tujuan untuk mengajarkan tata krama dan sopan santun di kalangan keluarga kerajaan. Pada 1874, permainan tenis rumput mendadak jadi tren di kalangan masyarakat berbagai negara. Walau begitu, permainan tenis lapangan masih menjadi tren utama di kalangan keluarga bangsawan Prancis. Bangsawan Inggris. Selanjutnya, Hilwa. Federasi. Induk Organisasi Tenis Lapangan Nasional Indonesia atau disingkat dengan PLT merupakan organisasi yang mengatur kegiatan olahraga tenis lapangan. PLT didirikan pada tanggal 26 Desember 1935. Gagasan untuk dilakukannya pembentukan PLT dikemukakan ketika ada kejuaraan tenis di Semarang pada saat itu, yaitu Mr. Budianto Martoatmojo yang merupakan tokoh olahraga tenis di Jember dan kemudian dianggap sebagai tokoh utama dalam berdirinya organisasi PLT. Tujuan praktis PLT adalah untuk memajukan dan mengembangkan olahraga tenis di tanah air atau bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, PLT juga bertugas untuk menyebarluaskan peraturan permainan tenis, memberikan penjelasan atau keterangan, membantu serta menyediakan sarana dan prasarana permainan tenis, mengadakan serta mengatur segala pertandingan tenis nasional agar terlaksana dengan baik. Federasi Tenis Internasional atau International Tennis Federation (ITF) adalah badan pengelola tenis dunia yang terdiri dari 205 asosiasi tenis nasional. Organisasi ini didirikan dengan nama International Lawn Tennis Federation atau ILTF melalui suatu konferensi yang dihadiri oleh 12 asosiasi nasional di Paris, Prancis pada tanggal 1 Maret 1913. Pada tahun 1924, ILTF menjadi organisasi resmi yang memiliki otoritas untuk mengendalikan tenis di seluruh dunia. Pada tahun 1977, kata lawn atau lapangan rumput dihilangkan dari namanya, sebagai lambang pengakuan bahwa sebagian besar pertandingan tenis tidak diselenggarakan di lapangan berumput. Pada Perang Dunia Kedua, markas ILTF dipindahkan dari Paris ke London dan terus sampai sekarang. Selanjutnya dijelaskan oleh Sandrina. Lapangan tenis dengan lapangan bulu tangkis sekilas mirip. Meski hampir sama, namun tinggi net yang ada pada lapangan tenis lebih rendah dibandingkan dengan bulu tangkis. Berikut ukuran lapangan tenis sesuai dengan standar. Yang pertama, panjang lapangan 23,77 meter, lebar lapangan tunggal 8,23 meter, lebar lapangan ganda 10,97 meter, jarak garis servis dengan net 6,4 meter, jarak garis dalam tunggal dengan garis luar ganda 1,37 meter.
Selain itu, terdapat ukuran standar net dan tiang tenis, yaitu tiang tinggi tenis 1,07 meter, tinggi net bagian ujung 1,07 meter, tinggi net bagian tengah 0,914 meter. Diameter maksimum kabel kawat pengikat net 0,8 cm, lebar maksimum kawat 5 cm, tebal pita pada bagian pinggir net 5-6,35 cm, jarak antara tiang dengan garis pinggir 0,914 meter. Jenis lapangan tenis terbagi menjadi 4, di antaranya yang pertama ada lapangan tenis rumput, kedua lapangan tenis semen, ketiga lapangan tanah liat, dan terakhir lapangan tenis indoor. Selanjutnya dibaca oleh Salma. Cara bermain. Sebelum bertanding, pemain dan pihak lawan akan mengundi untuk memilih servis atau sisi lapangan permainan. Metode penskoran dalam permainan tenis lapangan berbeda dengan mayoritas olahraga sejenis seperti bulu tangkis. Tenis lapangan menggunakan sistem penskoran yang terbagi dalam game, set, dan match. Teknik dasar tenis lapangan secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu stance, footwork, atau gerak kaki, dan teknik pukulan. Teknik pukulan sendiri masih dibagi lagi menjadi 4, yaitu service, forehand, backhand, dan volley. Teknik dasar permainan tenis lapangan yaitu yang pertama, stance. Stance adalah sikap siap menerima pukulan dari lawan, baik ketika lawan melakukan servis maupun saat memukul dalam permainan yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu gerakan kaki atau footwork. Gerakan kaki ini digunakan untuk bergerak menyamping kedua sisi dan bergerak menjauh dari lapangan. Yang ketiga, teknik pukulan. Terdapat 4 teknik pukulan dalam olahraga tenis lapangan, yakni service, forehand drive, backhand drive, dan volley. Service yaitu pukulan awal, forehand yaitu pukulan dengan posisi lengan terbuka, backhand yaitu pukulan dengan posisi lengan menyilang di depan badan, volley yaitu pukulan dengan raket tenis berada di atas kepala. Teknik dasar permainan tenis lapangan ada beberapa teknik dasar permainan tenis lapangan, yaitu yang pertama pegangan raket atau grip. Umumnya ada 3 jenis pegangan raket grip dalam pertandingan tenis lapangan, antara lain continental grip, eastern grip, dan western grip. Yang pertama continental grip, yaitu jenis pegangan tenis lapangan paling dasar yang biasanya diajarkan kepada pemula. Cocok untuk berbagai jenis pukulan, akan tetapi kurang mampu memberikan top spin yang besar kepada ground stroke. Yang kedua yaitu eastern grip. Pegangan ini bekerja dengan baik untuk permukaan lapangan yang memiliki laju cepat dan bisa memberikan cukup top spin. Namun, pegangan ini umumnya cukup menimbulkan kesulitan dalam menangani bola yang memantul tinggi. Yang ketiga, western grip. Teknik pegangan raket ini karena bias menghasilkan top spin maksimum, terutama saat bermain di permukaan lapangan yang memiliki laju lambat seperti lapangan tanah liat atau clay. Yang kedua, posisi siap atau ready position. Posisi siap atau ready position adalah posisi persiapan menjelang lawan melakukan servis atau pukulan balik dalam permainan tenis lapangan. Untuk melakukan posisi ini, bungkukkan badan sedikit ke depan, lutut ditekuk, dan posisikan raket di depan badan. Biasakan pandangan mata tertuju pada bola dan gerakan raket lawan. Yang ketiga, pukulan bola atau stroke. Setelah menguasai pegangan raket dan posisi siap yang benar, teknik dasar permainan tenis lapangan lainnya yang perlu dikuasai adalah pukulan bola. Beberapa pukulan bola atau stroke yang cukup penting selama pertandingan tenis seperti berikut ini. Yang pertama, serve. Pukulan awal untuk memulai permainan tenis lapangan. Yang kedua, return of serve. Pengembalian pukulan servis dari lawan bisa membuka peluang untuk melakukan rally panjang dan mencuri poin. Yang ketiga yaitu ground stroke, yakni dengan membuat bola harus memantul sekali pada lapangan dalam melakukan serangan. Ground stroke bisa dilakukan dalam teknik forehand atau backhand.
voli, pukulan yang bisa dilakukan sebelum bola memantul pada lapangan dengan tujuan untuk membatasi waktu reaksi lawan. Yang kelima yaitu approach shoot. Pukulan yang bertujuan menyerang dengan memukul bola sebelum mencapai garis belakang lapangan, tetapi meninggalkan banyak ruang pada bagian belakang. Setelah melakukan gerakan ini, umumnya petenis akan menyelesaikan dengan pukulan voli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Lutfi Arayan. Saya akan menjelaskan peraturan dalam permainan voli ada beberapa. Yang pertama, poin dalam permainan tenis dihitung jika salah satu pemain memukul bola melewati net atau jaring yang menjatuhkannya di area lawan. Selanjutnya, pertandingan dimulai dengan cara melempar koin untuk menentukan tim mana yang akan melakukan pukulan serve terlebih dahulu. Ya, pemain yang melakukan serve harus melakukannya di baseline. Kaki pemain atau tim mana yang akan melakukannya pukulan serve terlebih dahulu. Pemain yang akan melakukan serve, jika pemain yang seharusnya melakukan serve namun gagal, maka pemain tersebut diberi kesempatan kedua untuk memukul serve kembali. Pemain lawan yang menerima pukulan serve dapat berdiri di posisi mana saja untuk melakukan pukulan kembali. Sistem poin diberikan dalam angka 15, 30, dan 45. 15 berarti 1 poin, 30 berarti 2 poin, serta 40 berarti 3 poin. Agar bisa memenangkan pertandingan, pemain harus bisa mendapatkan 4 poin. Deuce terjadi jika poin kedua pemain atau tim mencapai angka 40-40. Jika pemain menyentuh net serta mengganggu pemain lawan, maka pemain tersebut akan kehilangan poinnya. Bola bisa jatuh dan menyentuh area mana saja selama masih masuk dalam garis. Bola dianggap out jika keluar dari garis. Bola dalam pertandingan tenis akan diganti jika sudah melewati setiap 6 permainan. Dan terakhir, pemain akan kehilangan poin jika gagal memukul kembali bola dan jatuh di area yang tepat mengenai net, serta gagal memukul balik bola ke area lawan. Segitu aja peraturannya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Sheila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkembangan tenis lapangan di Indonesia. Jika ditanya apa, tentu saja ada dan banyak sekali. Di Indonesia, lahirnya permainan tenis lapangan, besar kemungkinan orang Belanda lah yang memperkenalkan tenis di Indonesia. Walaupun tidak mustahil pula permainan ini dibawa oleh para pelaut Inggris yang singgah di kota-kota besar Kepulauan Nusantara. Di negeri manapun, olahraga ini mulai dimainkan dan lebih dikenal di kalangan bangsawan, hartawan, dan kaum terpelajar. Juga di Indonesia, apalagi di zaman penjajahan Belanda, di masa itu hanya segelintir kaum pribumi yang mampu mengayunkan raket tenis, sedangkan jumlah yang lebih besar terdiri dari orang Belanda dan Cina. Olahraga ini, terutama tenis lapangan, mulai dilihat sebagai penghimpun massa, terutama oleh kaum nasionalis yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya Budi Utomo tahun 1908 dan kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928 memang senantiasa menyemangati setiap langkah dan gerak kaum muda di kurun itu. Disemangati sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, mereka melebur menjadi beberapa organisasi pemuda yang berpolitik ke dalam satu wadah baru yang disebut Indonesia Muda pada tahun 1930. Semangat cinta nusa dan bangsa ini nyatanya memang berkembang di kalangan olahragawan Indonesia, termasuk di antara para petenis. Pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh ANILPB di Malang, Jawa Timur, akhir 1934, 3 wakil pribumi mampu berjaya. Di partai tunggal putra, 2 saudara Sumadi dan Sambojo maju ke babak final, yang pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Sambojo. Nah, berkat perjuangan para
pahlawan serta olahragawan terdahulu yang memperkenalkan olahraga tenis lapangan ke Indonesia. Baru-baru ini Indonesia berhasil memenangkan medali emas pada Asian Games tahun 2018 yang diwakili oleh Christopher Rungkat dan Aldila Sujiadi. Sekian presentasi dari kelompok 3 dengan tema tenis lapangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.